Selamat datang ke Olahraga Podcast, sahabat olahraga. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang unik dan menarik tentang dua legenda sepak bola Italia, Fabio Grosso dan Filippo Inzaghi. Kalian pasti ingat dong mereka berdua adalah pahlawan Italia saat menjuarai Piala Dunia 2006. Ya, tentu saja. Nah, sekarang mereka berdua menjadi pelatih di Serie B. Wah iya, momen mereka mengangkat trofi Piala Dunia itu masih teringat jelas ya. Betul sekali, dan yang lebih seru lagi, Grosso dan Inzaghi akan saling berhadapan sebagai pelatih di pekan ini. Menarik sekali ya, Grosso melatih Sassuolo sedangkan Inzaghi menukangi Pisa. Tepat sekali, kita akan mengulik lebih dalam tentang pertemuan mereka ini berdasarkan artikel dari Gazzetta dello Sport. Oke, Gazzetta dello Sport memang salah satu koran olahraga ternama di Italia ya. Betul, nah sahabat olahraga, bayangkan saja dari berjuang bersama berebut gelar usara juara dunia, kini mereka bersaing untuk membawa timnya promosi ke Serie A. Persaingan di Serie B memang sangat ketat ya. Serie B ini kan kasta kedua sepak bola profesional di Italia, jadi tiket promosi ke Serie A itu sangat berharga. Tentu saja, apalagi Sassuolo yang dilatih Grosso sedang dalam performa yang luar biasa. Ya, mereka mencatatkan rekor kemenangan beruntun, bahkan sekarang Sassuolo menyamai rekor Atalanta di kompetisi Eropa loh. Fantastis bukan? Nah, pertandingan melawan Pisa nanti bisa menjadi penentu bagi Sassuolo untuk memecahkan rekor poin terbanyak di paruh pertama musim rekor yang saat ini dipegang oleh Benevento. Berarti pertandingan ini sangat pentingnya baik bagi Grosso maupun Inzaghi. Benar sekali, apalagi mereka berdua juga punya sejarah rivalitas yang cukup panas loh. Mereka sudah 6 kali bertemu sebagai pelatih dan yang paling diingat tentu saja insiden di tahun 2021. Ya, saya ingat saat itu Grosso melatih Frosinone dan Inzaghi melatih Brescia. Ada sedikit ketegangan di akhir pertandingan sampai-sampai mereka beradu argumen dengan nada tinggi. Untungnya mereka sudah berdamai dan hubungan mereka baik-baik saja sekarang. Syukurlah momen seperti itu memang menunjukkan betapa tingginya tensi persaingan di dunia kepelatihan sepak bola. Gazzetta dello Sport juga membahas tentang nasib para juara dunia 2006 lainnya yang kini menjadi pelatih. Sayangnya tidak semua seberuntung Grosso dan Inzaghi. Betul, ada yang mengalami kesulitan, bahkan ada yang belum menemukan klub baru. Misalnya Alessandro Nesta, Daniele De Rossi, dan Alberto Gilardino, mereka belum menemukan kesuksesan yang sama dengan Grosso dan Inzaghi di dunia kepelatihan. Nesta bahkan baru saja dipecat dari Monza. Menjadi pemain hebat memang tidak menjamin kesuksesan sebagai pelatih ya, ada banyak faktor lain yang berperan. Transisi dari pemain ke pelatih memang tidak mudah. Mereka harus belajar banyak hal baru, membangun tim, dan menghadapi tekanan yang berbeda. Setuju sekali, tapi menarik juga yang melihat bagaimana para juara dunia 2006 ini berkiprah di dunia kepelatihan sepak bola. Ya betul, ada yang sukses, ada yang masih berjuang, ada juga yang memilih berkarir di luar Italia. Nah, contoh menarik nih, Gennaro Gattuso. Dia sekarang melatih Hajduk Split di Kroasia dan timnya sedang bersaing memperebutkan gelar juara. Wah keren ya, berarti dia cukup sukses menangani klub di luar Italia. Betul, sementara itu Andrea Pirlo sayangnya mengalami masa sulit di Sampdoria dan akhirnya diberhentikan. Perjalanan karier sebagai pelatih memang penuh liku-liku ya. Benar sekali, kembali lagi ke Grosso dan Inzaghi. Apa sebenarnya yang membuat Grosso begitu sukses bersama Sassuolo? Nah, menurut Gazzetta dello Sport, salah satu kunci kesuksesan Grosso adalah gaya permain Sassuolo yang menyerang mereka selalu tampil ofensif dan mencetak banyak gol. Gaya bermain yang mirip dengan Atalanta ya. Ya, bisa dibilang gitu, tapi menurut saya Grosso lebih mengutamakan kekuasaan bola sementara Atalanta lebih fokus pada serangan balik cepat. Menarik, jadi meskipun sama-sama ofensif, tetapi ada perbedaan pendekatan taktik antara Grosso dan Atalanta. Betul sekali, selain itu, Grosso juga dikenal sebagai pelatih yang pandai mengembangkan pemain muda. Dia memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda untuk berkembang dan menunjukkan kemampuan mereka. Menariknya, filosofi kepelatihan Grosso ini mirip dengan Inzaghi. Ya, Inzaghi juga dikenal sebagai pelatih yang suka memberi kesempatan kepada pemain muda. Apakah ini salah satu faktor yang membuat mereka sukses di Serie B? Mungkin saja, tapi tentu saja taktik dan strategi bukan satu-satunya faktor penentu. Kesuksesan faktor mental dan kepemimpinan juga sangat penting. Setuju, seorang pelatih harus bisa memotivasi pemainnya, membangun rasa percaya diri, dan menciptakan atmosfer positif di dalam tim. Betul, dan menariknya baik Grosso maupun Inzaghi sama-sama memulai karier kepelatihan di klub-klub kecil. Oh iya, ya, Grosso mulai karirnya di Bari kemudian melatih tim muda Juventus. Sedangkan Inzaghi dia melatih tim muda AC Milan sebelum akhirnya menangani Venezia. Dan mereka berdua juga pernah merasakan pahitnya degradasi. Grosso mengalami degradasi bersama Bari, sedangkan Inzaghi degradasi bersama Venezia. Benar sekali, tapi mereka tidak menyerah
dan terus belajar dari pengalaman. Dan sekarang mereka bertemu di seri B sebagai dua pelatih papan atas yang bersaing untuk promosi. Inspiratif sekali ya. Kesan inspiratif kisah mereka menunjukkan bahwa kesuksesan tidak datang dengan butuh kerja keras, dedikasi, dan ketekunan untuk mencapai tujuan. Setuju sekali, kembali ke pertandingan Sassuolo melawan Pisa. Apa kira prediksian nanti? Pertandingan ini sulit diprediksi, ya. Dua tim sama-sama kuat dan punya motivasi tinggi. Sassuolo tentu ingin melanjutkan tren positif mereka, sementara Pisa bertekad untuk mencuri poin di kandang sendiri. Saya yakin pertandingan ini akan berlangsung seru dan menegangkan. Kita akan melihat adu taktik antara dua mantan juara dunia yang kini menjadi pelatih hebat. Betul, pertandingan ini juga bisa menjadi ajang pembuktian bagi para pemain muda dari kedua tim. Siapa tahu akan ada bintang baru yang lahir dari pertandingan ini. Menarik untuk disaksikan, apalagi Sassuolo punya beberapa pemain muda yang sedang naik daun seperti Giacomo Raspadori dan Davide Frattesi. Ya, Raspadori adalah striker muda andalan lini depan Sassuolo. Dia punya kecepatan teknik dan insting mencetak gol yang bagus. Sedangkan Frattesi adalah gelandang muda yang punya energi dan visi bermain yang baik. Menarik untuk melihat bagaimana Grosso akan meramu strategi untuk mengalahkan Inzaghi, membuka pemain muda Sassuolo menembus pertahanan kokoh Pisa. Kita nantikan saja pertandingannya. Saya yakin pertandingan ini akan menjadi tontonan yang menarik bagi para pecinta sepak bola Italia. Terutama bagi para penggemar Sassuolo dan Pisa, tentu mereka akan memberikan dukungan penuh kepada tim kesayangan mereka. Nah, bagi para pecinta sepak bola Indonesia, kita bisa belajar banyak dari kisah sukses Grosso dan Inzaghi. Ya, mereka adalah contoh nyata bahwa dengan kerja keras, dedikasi, dan ketekunan kita bisa mencapai impian kita. Benar sekali. Nah, itu dia sedikit ulasan tentang pertandingan Sassuolo melawan Pisa yang akan berlangsung di pekan ini. Saksikan terus Olahraga Podcast untuk update terbaru dari seri B dan berita-berita menarik lainnya seputar dunia sepak bola. Jangan lupa juga untuk follow akun media sosial kami untuk mendapatkan informasi terkini. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ngomong-ngomong soal juara Piala Dunia 2006 lainnya, ada juga yang memilih jalan berbeda setelah pensiun. Ya, betul sekali, misalnya Simone Barone. Oh ya? Dia sekarang menjadi asisten pelatih untuk Cagliari. Ada juga Mauro Camoranesi yang memilih berkarier di luar Italia. Dia melatih Anorthosis di Siprus. Oh ya? Menariknya melihat bagaimana karier prajurit dunia 2006 ini berkembang setelah pensiun. Betul, ada yang sukses di Serie K, ada yang berjuang di Serie B, ada juga yang merantau ke luar negeri. Dan ada juga yang memilih untuk tidak menjadi pelatih seperti Alessandro Del Piero yang kini menjadi komentator sepak bola. Oh iya. Del Piero juga punya akademi sepak bola di Amerika Serikat. Keren ya, para juara dunia 2006 ini memang menginspirasi ya. Betul sekali, mereka menunjukkan bahwa setelah pensiun sebagai pemain masih banyak jalan yang bisa ditempuh. Ya, mereka bisa menjadi pelatih, komentator, pengusaha, atau bahkan politisi. Yang penting mereka tetap berkontribusi untuk dunia sepak bola. Setuju, nah itu dia obrolan kita tentang Grosso dan Inzaghi, dua juara dunia 2006 yang kini beradu strategi di Serie B. Ya. Semoga mereka sukses dengan karier kepelatihan mereka dan semoga sepak bola Italia semakin maju dan berprestasi. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan Olahraga Podcast. Jangan lupa untuk subscribe channel kami. Sampai jumpa di episode selanjutnya.